Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus dimanapun saudara berada. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kehidupan di dunia ini digambarkan atau dapat kita gambarkan dengan peristiwa masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Mereka berjalan di padang pasir yang penuh tantangan dan halangan. Bukan satu perjalanan yang menyenangkan sebenarnya, tapi perjalanan yang penuh dengan bahaya. Selain keganasan alam, mereka juga menghadapi ancaman dari pihak lain. Di padang pasir suhu harian itu sangat kontras dan bisa merusak tubuh. Kalau siang hari bisa mencapai hampir 50 derajat. Kalau malam hari bahkan bisa minus. Nah, saudara, tubuh yang setiap hari seperti itu cepat sekali rusak. Di samping juga keganasan alam diwujudkan dalam binatang-binatang melata. Binatang-binatang melata di padang pasir itu mereka beracun dan sangat berbahaya. Misalkan ular yang warnanya sama dengan pasir, seperti ular beludak, atau mungkin kalajengking. Kalajengking yang ada di padang pasir itu besarnya bisa setelapak tangan. Itu bisa menyengat dan orang bisa mati karena sengatan kalajengking ini. Keganasan alam di samping juga di padang pasir susah ditemui pohon-pohonan ataupun juga air. Tapi juga menghadapi ancaman pihak lain. Di padang pasir atau di padang gurun itu juga sering berkeliaran para perampok-perampok. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi justru pada masa itu kita melihat bagaimana umat Allah itu mengalami kelimpahan kasih Allah. Kelimpahan kasih Allah itulah yang kita perlukan hari-hari ini dalam masa yang susah. Ada ketika beberapa hari yang lalu mungkin juga sudah disampaikan di dalam renungan ini, ketika saya berdoa, satu hal yang saya tangkap bahwa 2 tahun ke depan itu bukan keadaan yang lebih baik. 2 tahun ke depan akan masih masa yang sulit. Tapi bukan berarti kemudian Tuhan diam. Tapi justru ketika dalam masa yang sulit seperti itu, kita dapat menikmati kelimpahan kasih Allah. Karena ada perkenan Tuhan bagi orang yang percaya. Dalam masa sulit seperti itulah orang Israel mereka mengalami kelimpahan kasih Allah. Mereka tidak menabur tapi mereka dapat makan dengan cukup. Mereka tidak beternak tapi mereka dapat makan daging sampai puas. Bahkan Alkitab menulis pakaian yang mereka pakai, kasut yang mereka kenakan tidak aus. Walaupun setiap hari mereka gunakan di padang gurun. Bukan 1-2 hari tapi 40 tahun mereka ada di padang gurun. Dan selama itu pula pemeliharaan yang ajaib mereka terima. Jadi boleh dikatakan keajaiban demi keajaiban orang Israel alami dalam masa perjalanan di padang gurun itu. Sekalipun menghadapi bahaya peperangan dan Tuhan menghadapkan mereka pada peperangan, tapi kita melihat mereka malah tampil sebagai pemenang. Berarti di sini Tuhan bukan hanya memelihara tapi membawa mereka dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab tidak mungkin mereka dibawa dalam kemenangan tanpa peperangan. Dan Alkitab mengatakan Tuhanlah yang berperang bagi mereka dan memberi kemenangan. Maka kita lihat di sini orang Israel berjalan dalam keajaiban demi keajaiban. Kedahsyatan yang dari Allah menyertai perjalanan hidup mereka. Dan saya percaya hal yang sama itu dapat terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Kehidupan kita ibaratnya perjalanan menuju tanah perjanjian rohani. Seperti di padang gurun yang penuh tantangan, ada musuh yang mengintai. Keganasan alam itu juga menjadi salah satu tantangan yang kita hadapi.
Mungkin termasuk yang namanya pandemi yang sedang terjadi, itu seperti keganasan alam. Sudah cukup banyak orang yang meninggal. Walaupun sebenarnya virus corona itu tidak berbahaya atau sedahsyat seperti virus HIV, seperti virus Ebola atau virus yang lain. Tapi faktanya memang dampak dari virus corona ketika seseorang dia panik, justru dia akan diperberat. Dampak dari virus corona ketika orang itu sudah mengalami atau mempunyai gaya hidup yang tidak sehat, maka dia akan diperberat. Karena memang virus corona itu sendiri sebenarnya boleh dikatakan pengembangan dari virus SARS dan MERS yang sudah ada, hanya ditambahkan asam amino. Kalau kita kejar mungkin virus kan tidak bisa menambah sendiri, kenapa ada? Ya berarti kan ada yang menambahkan. Ya nanti bisa masuk yang namanya teori konspirasi dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu membahas masalah itu. Tapi yang kita tahu keadaan yang sedang terjadi itu seperti keganasan alam. Dan sudah banyak orang yang menjadi korban. Bukan hanya korban dari virus ini, tapi dampak dari virus ini sudah mempengaruhi segi kehidupan yang lain. Perekonomian, pariwisata, transportasi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kita sebenarnya sedang dituntun Tuhan dalam keajaiban. Sama seperti Israel. Orang Israel dituntun Tuhan di padang gurun yang ganas, penuh dengan tantangan, tapi mereka dituntun dalam keajaiban. Ketika mereka memerlukan yang namanya daging, Tuhan sediakan. Ketika Musa bertanya, untuk menyediakan daging sebanyak ini bagaimana mungkin? Tapi Tuhan cuma berkata, masakan kuasa Tuhan tidak sanggup. Ketika mereka perlu roti, Tuhan sediakan. Semua dengan cara yang ajaib. Dan saya percaya hari ini Tuhan memelihara dan menuntun kita, itu pun dengan cara yang ajaib. Kita dibawa Tuhan dalam padang gurun kehidupan yang ganas, tapi di dalamnya kita melihat kemenangan demi kemenangan kita alami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa setiap peperangan roh yang akan terjadi nanti itu akan kita menangkan ketika Tuhan ada di pihak kita. Sebab Alkitab mengatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bahkan Tuhan sanggup mengubah kutuk yang diucapkan orang menjadi berkat bagi kita. Nah, mari kita akan melihat kebenaran hal ini, bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat itu. Bilangan pasal 23 ayat 21. Bilangan pasal 23 ayat 21 saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bilangan pasal 23 21. Tidak ada ditengok kebincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca sebenarnya ini adalah perkataan Bileam. Ketika Bileam diminta oleh Balak, Raja Moab, untuk mengutuk Israel. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, yang keluar bukanlah kutuk tapi berkat. Balak dia takut menghadapi Israel, maka dia upah Bileam untuk mengutuki. Mungkin kalau saat itu orang berkata si Bileam ini punya kemampuan bahwa perkataannya bisa menjadi kenyataan, atau si pahit lidah, mungkin seperti itu. Tapi yang terjadi, kutuk itu justru Tuhan ubah jadi berkat. Yang keluar bukan kutukan tapi berkat-berkat. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dalam keadaan seperti itu. Ada orang mungkin tidak suka, maka dia menutupi dengan kuasa gelap. Dia mengutuki kita, dia menyumpah serapai kita, dia mengatakan hal yang jelek tentang kita. Mereka seperti Balak
Kata Balak punya makna menginginkan kehancuran. Mungkin orang-orang itu adalah balak-balak akhir zaman yang tidak suka dengan kita orang percaya. Mereka menginginkan kehancuran kita. Ada yang menyumpah serapai agar kita hancur. Tapi mari kita percaya, kita tidak perlu takut. Mungkin orang-orang bahkan meminta kepada Bileam akhir zaman untuk mendatangkan kutuk. Bukan orang, tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh atau dikuasai roh jahat. Seperti Bileam. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika orang menyumpah serapah agar kita hancur, tapi semua dapat diubah Tuhan menjadi berkat bagi kita. Lalu kutuknya kemana? Yang menimpa mereka sendiri. Alkitab mengatakan batu yang dilempar akan mengenai kepalanya sendiri. Maka kita nggak perlu takut, sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan berperang bagi kita, Tuhan mengubah kutuk sumpah serapah menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika keadaan susah terjadi sekarang ini, orang mulai mencari bantuan roh jahat. Mereka menebar kutuk untuk menghancurkan, menutup usaha orang lain agar hancur. Ada yang menutupi dengan pagar roh agar tidak kelihatan. Dan itu terjadi. Belum lama ada seseorang anak Tuhan ketika pulang doa malam, setelah sampai di rumah, saya baru ganti baju dan kemudian dia mengirim pesan WhatsApp ke istri saya. Pak, ini ibu minta didoakan. Langsung di forward ke saya hubungi, ada apa ibu? Wah, seperti ini Pak. Itu 2 bulan ini omset saya itu turun drastis. Pernah 1 hari itu nggak dapat pemasukan sama sekali. Saya harus sewa tempat. Dan juga ada salah satu seseorang saudara yang ketika pulang lewat tempat usaha itu bilang, kok nggonamu tutup, padahal waktu itu buka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal seperti itu seringkali terjadi. Mereka menutup atau mengutuki daerah atau area tempat usaha kita. Tapi mari kita percaya, kita diberi kuasa sebenarnya. Kita sendiri diberi kuasa. Alkitab mengatakan roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh dia. Nah, ibu ini dia menghubungi saya dan malam itu segera kemudian saya pergi ke tempat usaha dia. Di salah satu minimarket. Dan kemudian saya berdoa. Dan dalam penglihatan nampak sesuatu. Dan kasih Tuhan, kemudian malam berikutnya WA, Pak terima kasih sekarang udah normal. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang tidak benar. Tapi mari kita percaya, mari kita meteraikan bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Ada tudung perlindungan ilahi, tudung perlindungan ilahi atas hidup kita, atas pekerjaan kita. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kutuk yang mereka lempar itu bisa jadi berkat bagi kita. Maka Bapak yang dikasih Tuhan, pandang terus Tuhan, andalkan Tuhan. Walaupun keadaan yang susah, percayalah akan ada berkat bagi kita. Maka mari kita buang kekhawatiran. Apa yang terjadi kepada orang Israel pada masa Bileam itu mengingatkan kepada kita supaya kita tidak takut. Sekalipun orang mengucapkan kutuk-kutuk, sumpah serapah, percayalah ketika kita berdoa, ketika kita kembalikan dan kita minta pertolongan Tuhan, semua justru bisa diubah Tuhan menjadi berkat. Nah, kita lihat apa yang diucapkan Bileam ketika dia hendak mengutuki orang Israel. Dikatakan tidak dilihat kepincangan, tidak nampak kesukaran. Tidak ada kepincangan di antara keturunan Yakub, itu yang dia katakan.
tidak dilihat kesukaran di antara orang Israel. Secara harfiah mungkin ada kesukaran, tapi itu tidak berarti bagi mereka. Ketika kesukaran itu bagi orang lain dianggap sesuatu yang membahayakan, mengerikan, mungkin bagi orang pilihan Tuhan itu adalah hal yang kecil, karena ada Tuhan yang segera dapat diatasi. Nah, tapi mari kita melihat dulu makna kepincangan dan kesukaran ini. Mari kita pelajari kata tidak ada ditengok. Belia mengatakan tidak ada ditengok kepincangan. Kata ditengok itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata nabat. Nabat arti pertamanya adalah dilihat. Sama seperti kita melihat pemandangan. Berarti Bileam melihat bahwa tidak ada kepincangan dalam umat Allah. Bileam melihat sepanjang dia melihat bahwa umat Allah mereka dalam perlindungan Tuhan sehingga tidak ada kepincangan dalam hidup mereka. Tapi nabat juga punya arti tidak dianggap atau tidak diperhatikan. Nah, sudah yang kasih Tuhan, orang biasanya itu tidak akan memperhatikan pada hal yang dianggap kecil atau sepele. Kalau itu sesuatu yang dianggap sepele, biasanya orang tidak akan memperhatikan, nggak peduli. Nah, mungkin umat Allah di padang gurun mereka juga mengalami kesukaran atau mungkin istilahnya kepincangan. Tapi mereka tidak memperhatikan. Kenapa? Karena pertama ada solusi yang langsung Tuhan kerjakan. Ketika mereka menghadapi air yang pahit di Mara, maka kesukaran itu dalam waktu yang sekejap diubah jadi yang manis. Air yang pahit jadi air yang manis. Ketika mereka tidak ada air, Tuhan cuma memerintahkan pukul gunung batu dan keluar air. Ketika mereka diperhadapkan lautnya berau dan sementara pasukan Mesir mengejar tentara angkatan perang, bukan orang biasa yang mengejar. Ada kesukaran. Tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat kecil dan sepele. Acungkan tongkat. Sesuatu yang sepele, mengacungkan tongkat dan selesai. Jadi kalau boleh saya katakan, ketika di dalam Tuhan kesukaran atau permasalahan tantangan yang terjadi itu menjadi sesuatu yang sepele, yang tidak perlu kita, artinya bisa kita anggap itu tidak perlu begitu fokus sampai fokus pada persoalannya. Tapi justru Tuhan mengajar fokus pada Tuhan, bukan fokus persoalan. Kenapa? Karena hal itu, kesukaran, tantangan atau masalah itu sepele bagi Tuhan. Tuhan melalui apa yang terjadi pada orang-orang Israel mengajar untuk mereka gak usah lihat persoalannya. Memang di belakang ada pasukan Mesir, di kanan kiri ada tebing terjal, di depan ada laut yang dalam. Tapi Tuhan simpel, tidak usah khawatir, tidak usah pikirkan pasukan Mesir, itu sepele. Dan cara kerja Tuhan pertolongannya juga dengan melakukan tindakan yang sepele. Kenapa? Karena memang persoalan sepele, tindakannya juga sepele. Apa? Angkat tongkat, selesai. Ketika mereka melihat ada air, rasanya pahit, solusinya sepele aja. Lempar ranting, jadi manis. Mari kita melihat tidak ada kepincangan di antara keturunan Yakub. Kenapa? Karena ada Tuhan. Akan selalu ada solusi. Sehingga persoalan sebesar apapun itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sepele. Karena Tuhan sanggup. Karena Tuhan bisa. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kita. Itulah sebabnya dikatakan tidak dilihat nabat. Sesuatu yang sebenarnya itu
sepele, maka nggak perlu dilihat, nggak perlu diperhatikan. Sebab ada Tuhan. Maka Tuhan selalu mengajar jangan fokus pada masalah, fokus pada Tuhan. Sebab kalau kita fokus pada masalah, masalah itu seperti sesuatu kalau diperhatikan akan tampak besar. Tapi kalau kita diamkan dan kita fokusnya pada Tuhan yang sanggup menolong, akan ada kekuatan sehingga kita dengan mudah bisa menyelesaikannya. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita diperhadapkan pada persoalan, tapi mari kita lihat bahwa pertolongan Tuhan itu pasti jauh lebih besar. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Maka tidak perlu kita fokus pada persoalan. Itu hal kecil ketika bersama dengan Tuhan. Kalau kita fokus pada Tuhan, maka akan ada pertolongan. Nah, kita lihat apa makna kepincangan. Tadi dikatakan tidak dilihat, atau artinya berarti itu sesuatu yang tidak perlu diperhatikan atau difokuskan, tapi kita hanya fokus pada Tuhan. Lalu kepincangan itu maksudnya apa? Kepincangan dalam bahasa aslinya itu afen. Afen punya arti kesukaran atau kelemahan atau kedukaan. Nah, Bilia mengatakan bahwa tidak ada afen dalam hidup umat Allah. Tidak ada kesukaran, tidak ada kelemahan, kedukaan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa sukar memang bisa muncul, tapi ada penyertaan Tuhan. Sehingga meskipun ada kesukaran, ada kelemahan, semua dapat diatasi. Gambarannya begini, misalkan kita punya kebutuhan, wah ini untuk membayar sesuatu, misalkan bayar sekolah, wah perlu jumlah uang yang besar, misalkan 10 juta. Nah, tapi kemudian Tuhan memberkati, ada seseorang, wah saya diperintahkan Tuhan untuk memberkati Bapak 15 juta. Saudara, kalau kita melihat bahwa ada berkat 15 juta dan sementara kebutuhan 10 juta, maka kita akan berkata tenang. Tidak ada kesukaran lagi. Nah, seperti itulah jalan Tuhan. Artinya apa? Di dalam Tuhan ada penyelesaian. Tapi masalahnya fokus kita siapa? Tidak ada kepincangan dalam umat Allah. Tidak ada kesukaran. Tidak ada kelemahan. Kenapa? Karena ada solusi. Tuhan ada bersama dengan kita, ikut bekerja bersama dengan kita, sehingga hal yang ajaib itu dapat terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini banyak orang ataupun kita diizinkan mengalami masa yang sukar, masa duka. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Duka akan diubah menjadi suka. Kelemahan akan diubah menjadi kekuatan. Akan ada perkara yang besar terjadi bagi umat Allah. Sama seperti mereka di padang gurun, mereka berjalan, tidak ada secara logika, tidak ada sesuatu pun yang bisa diharapkan di padang gurun. Karena di padang gurun hanyalah ada pasir dan sumber mata air itu tidak di segala tempat. Dan pohon-pohon itu sangat jarang, adanya pohon perdu. Di samping juga menghadapi tantangan-tantangan alam, keganasan alam. Maka secara logika di padang gurun itu mengerikan. Tapi hari itu umat Allah, mereka bukan mengalami masa yang mengerikan. Itu masa-masa pertolongan ajaib. Dari makanan, pakaian, sepatu yang mereka kenakan, semua dijamah Tuhan, ditolong Tuhan. Sehingga hari itu kalau boleh dikatakan orang Israel walaupun di padang gurun tidak mengalami kesukaran. Itulah sebabnya Bileam berkata tidak ada kepincangan di antara keturunan Yakub. Kita adalah umat Allah yang sama. Walaupun hari-hari ini masa-masa sukar seperti di padang gurun, banyak orang mengalami dampak mengeluh. Tapi percayalah bagi saudara dan saya umat Allah, tidak ada kepincangan
tidak dilihat kepincangan di dalam. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi solusi dan keajaiban terjadi. Nah, Bileam juga mengatakan bahwa tidak dilihat kesukaran dalam umat Allah. Kata kesukaran di sini itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata amal. Amal itu punya arti satu pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil. Bileam berkata tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan yang tidak mendatangkan hasil. Bagi kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga berlaku bagi kita bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil bagi kita ketika kita mau bekerja. Ketika umat Allah mau bekerja, maka Allah ikut bekerja di dalam mereka. Allah bekerja sehingga pekerjaan kita mendatangkan hasil. Allah memberkati pekerjaan yang dikerjakan oleh umatnya sehingga pekerjaan itu mendatangkan hasil. Maka walaupun dalam masa yang sukar, jangan pernah anak Tuhan itu malas. Tapi mari kita bangkit, bekerja. Maka Allah akan memberkati dan mendatangkan hasil dalam pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah respect dengan orang yang malas. Alkitab menulis banyak tentang kemalasan dan intinya kemalasan itu mendatangkan kehancuran. Tuhan tidak pernah memilih murid-muridnya ini yang pemalas. Kita lihat seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala Petrus dan Andreas ketika sedang membersihkan, sedang menjala ikan. Yakobus dan juga Yohanes juga demikian. Matius atau Lewi sedang bekerja di rumah cukai. Mereka orang-orang pekerja. Dan kita melihat Paulus juga tipe pekerja. Tidak malas. Setelah Tuhan pilih jadi rasul, Paulus juga giat melayani. Perjalanan misi bukan sekali dua kali. Ada satu literatur yang pernah saya baca bahwa perjalanan Paulus itu kalau digabung semuanya dalam melayani Tuhan menginjil itu bisa keliling bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak malas sehingga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Ketika dalam masa-masa yang susah, mari kita tidak malas tapi bekerja. Walaupun dalam masa sukar, bekerja, bangkit, maka akan Tuhan memberkati. Allah akan memberkati sehingga mendatangkan hasil. Kemudian istilah amal itu juga sering digunakan dalam proses seperti ibu yang melahirkan. Travail. Seorang ibu yang melahirkan itu bersusah payah. Seperti Alkitab katakan, susah payahmu akan kubuat banyak. Akan melahirkan dengan kesakitan. Orang yang melahirkan itu kesusahan. Dari buka 1 sampai buka 10 kalau tidak salah. Itu perjuangan. Yang tahu tentunya ibu-ibu yang merasakan. Tapi itu perjuangan, kesakitan. Ketika kedokteran belum begitu maju di negara kita, angka kematian ibu melahirkan itu cukup tinggi. Nah, sekarang ini banyak orang kemudian nggak usah susah-susah. Kalau sudah waktunya maka apa? Sesar. Nanti sakitnya habis melahirkan. Tapi kalau kita perhatikan sejak semula Tuhan itu sudah membuat satu keputusan bahwa orang melahirkan itu dalam kesusahan. Dan itu sebenarnya dimulai dari kandungan. Ketika dia ngidam bagaimana kesakitan. Ketika sudah kehamilan besar, mau tidur aja juga susah. Mau gimana serba enggak enak. Badannya sakit-sakit semua. Sampai melahirkan dengan susah payah. Tapi satu hal, ketika anaknya lahir, semua kesakitan, semua kesusahan, bagaimana dia mengalami proses dari mengandung sampai lahir penuh dengan kesakitan.
Tapi setelah anaknya lahir, saya percaya mesti semuanya sudah dilupakan. Yang muncul bukan tangisan, awake loro kabeh, enggak. Yang muncul bukan menggerutu, badannya sakit semua. Tapi yang muncul adalah senyum, senang, sukacita. Karena seorang anak lahir ke dunia. Amal itu gambaran seperti proses melahirkan. Walaupun dalam keadaan yang sukar, tapi tetap menabur. Maka dalam penyertaan Tuhan akan ada berkat, akan ada sukacita. Percayalah Bapak yang dikasihi Tuhan, walaupun perjalanan kita dalam masa yang sukar ini, di situ akan ada berkat Tuhan. Sehingga ketika kita melihat, kita menjalani semua itu, bukan kesedihan, bukan kedukaan, tapi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dan kita akan tertawa. Sama seperti satu ayat mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Semua cucuran air mata ketika dia menabur itu lupa. Tapi yang ada di dalam hatinya hanyalah sukacita, sorak-sorai, tawa. Ratapan akan diubah jadi tarian. Akan ada sukacita besar, ada berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu Bileam katakan kepada yang namanya keturunan Yakub atau Israel. Siapakah Israel? Kita adalah Israel. Ketika kita percaya, maka kita disebut Israel rohani. Tuhan di dalam kita. Bileam mengatakan sebab Tuhan Allah menyertai mereka. Kata menyertai itu dalam bahasa aslinya itu im. Dari kata ini muncul kata Immanuel. Ada di dalam. Tuhan Allah ada di dalam kita. Kita adalah Israel. Israel rohani. Kita adalah umat Allah. Umat tebusan Allah. Umat kepunyaan Allah. Kita adalah Israel melalui Kristus. Dan Tuhan Allah yang maha tinggi itu ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang dikatakan Bileam ini juga nyata bagi kita. Tidak ada kepincangan di dalam hidup kita. Tidak ada kesukaran dalam hidup kita. Kenapa? Setiap kesukaran, tantangan itu di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang sepele. Sebab pertolongan Tuhan selalu lebih besar di dalam hidup kita. Maka mari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, dalam masa yang sukar, terus maju, bangkit, dan lihatlah bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita.